Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ala alihi washabbihi wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Ungaran 02, Ibu-ibu dari SD Mesjid, beserta seluruh Bapak Ibu Dewan Guru serta staf SD Ungaran 2 yang berbahagia, serta pula teman-teman mahasiswa berpendidikan tahun 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa yang hari ini kita bisa berkumpul bermajelis bersilaturahmi dalam rangka sosialisasi proyek kepemimpinan dengan tema meningkatkan motivasi belajar sekaligus dengan media numerasi di SD Negeri Ungaran 02. Kedua kalinya sholawat dan salam selalu kita sanjung agungkan dari baginda kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kalau beliau berjalan Allahumma amin. Izinkan di sini kita membacakan sunnah acara pada siang hari ini. Untuk yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua adalah paparan materi dari teman-teman mahasiswa media yang akan digunakan, kemudian nanti terakhir doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala wa sallallahu alaihi Fatihah. Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya pemaparan materi mengenai media yang akan digunakan disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Namun sebelumnya kita mengucapkan dari teman-teman mahasiswa kepada SD Ungaran 2 ucapan terima kasih banyak, kita sudah diterima dengan baik, kemudian kita bisa melaksanakan proyek di sini. Ucapan terima kasih banyak atas dukungan serta bantuan yang telah diberikan kepada kami. Untuk pemaparan yang pertama mengenai media yang akan disampaikan ada 6 media. Yang pertama ada media ular tangga numerasi, kemudian media engkel numerasi, media numerasi tangga satuan bintang, kemudian yang keempat media numerasi, media angka pembagian, dan yang terakhir media angka all-up. Untuk yang pertama dipersilakan oleh Mbak Agnes, kepadanya kita persilahkan. Terima kasih untuk Mas Suryadi. Yang pertama ada media ular tangga numerasi. Di sini saya membuat media ular tangga numerasi, yaitu membuat permainan menggunakan media ular tangga numerasi untuk meningkatkan materi bab 1 tentang bilangan dan operasi. Nah, ini skenario pembelajaran saya. Pembelajarannya sesuai yang ada pada akhir fase B. Peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan inklusi bilangan non-dosen seperti bilangan cacah sampai 10.000. Mereka dapat melakukan operasi pembilangan dan pengurangan bilangan cacah sampai 1.000. Dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah, dapat mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika, dan dapat mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan pola gambar atau objek sederhana, dan bahwa bilangan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 100. Tujuan pembelajarannya yaitu yang saya ambil adalah yang pertama, peserta didik dapat membedakan angka genap dan angka ganjil berdasarkan angka pada media ular tangga 1 sampai 100. Yang kedua, peserta didik dapat mengerjakan penjumlahan dan pengurangan berdasarkan angka yang tertera pada media ular tangga melalui dari bilangan satuan sampai puluhan dengan hasil ratusan. Yang ketiga, peserta puluhan dengan hasil ribuan. Yang keempat, peserta didik dapat mengerjakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian berdasarkan hasil perhitungan selama melaksanakan permainan media ular tangga dengan hasil puluhan ribu. Lanjut, Mbak. Di sini bahannya untuk permainan ada media ular tangga numerasi, yaitu menggunakan NNP, dadu, dan yang ketiga lembar kerja peserta didik untuk mencatat hasil hitungnya. Skenario-nya kita menjelaskan pembukaan
dan sampai ke kegiatan penutup dan penilaian. Penilaian kita karena matematika diambil dengan hasil pasti, yaitu langsung ke nilai anaknya tersendiri dari nilai LKPD. Berikut LKPD lembaga kerja peserta didiknya. Kebagian kita di LKPD sudah ada petunjuk dan permainan dasar. Di dalam permainan dasar, yaitu jika peserta didik berada di kotak dengan nomor genap, misalnya 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya, itu peserta didik melakukan penjumlahan antara nomor kotak tersebut dengan nomor kotak sebelumnya. Jadi kalau peserta didik mendapatkan angka, langsung saja ya Pak Bu, dilaksanakan contohan. Kita mendapat di angka nomor 5. Jadi kita berdiri di angka nomor 5. Pionnya adalah peserta didiknya langsung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian angka 5 ganjil apa benar ya Pak Bu? Ganjil. Kalau ganjil di situ menjelaskan lakukan pengurangan antara nomor kotak tersebut dengan nomor kotak sebelumnya. Berarti di angka 5 melakukan pengurangan 5 dikurangi 4, mendapatnya hasilnya 1. Kita tulis di LKPD tersebut. Kemudian lanjut lagi, kalau nanti dapatnya di langsung saja misalnya di tangga ya Pak Bu. Di tangga berarti kita menjelaskan dari cara benarnya. Ya, naik ke tangga. Kalau di tangga di situ peserta didik mengalikan. Jika peserta didik berdiri di kotak tangga, kalikan nomor kotak tersebut dengan nomor kotak tujuan tangga. Berarti dikalikan dari angka nomor 25 sampai ke angka 75. Nah ini ditulis di LKPD, dikalikan dan ditulis hasilnya dengan berkelompok. Kemudian karena bilangan operasi masuknya ke bilangan data sampai 10.000 deh. Hasilnya Pak. Kalau kita di ular, nah kalau di ular kan berarti turun ke bawah. Nah ini di LKPD menunjukkan hasilnya yaitu dibagi. Jadi bagi nomor kotak tersebut dengan nomor kotak tujuan. Jadi 60 dibagi 23 begitu. Kalau tadi kan 60 dibagi 23 kan pecah kan itu jadinya pecah atau sisa? Dibulatkan. Oh, dibulatkan. Ya, oke. Ke bawah atau ke atas? Di atas semua dari standar. Dari SD dong, Pak. Dibulatkan. Oke, lanjut. Ya. Oke. Asik kan itu. Dalam LKPD ini ada tantangan numerasinya. Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, berapa jumlah penjumlahan yang peserta didik lakukan selama permainan. Nah, tadi kan sama ditulis semua. Nah, itu ditulis di sini. Jadi yang kita dapat saat bermain ditulis di LKPD itu ditulis di sini dan di jumlah hasil semuanya. Berapa hasil penjumlahan terbesar yang peserta didik peroleh? Nah, itu dijawab dari hasil permainan teman-teman. Lanjut ke refleksi. Refleksi juga menjawab dengan kelompok, yaitu apa yang paling Anda sukai dari permainan ini, soal matematika mana yang menurut Anda paling menantang, mengapa, dan bagaimana permainan ini membantu Anda memahami numerasi. Selesai dari media ular tangga numerasi dari saya. Terima kasih. Dilanjutkan kepada RB. Disampaikan terima kasih untuk Agnes penjelasannya. Nanti di akhir ada sesi tanya jawab antara dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Di sini saya mengusulkan proyek, yaitu proyek engklek numerasi interaktif. Nah, antara yang digambar PPT dengan yang di sini sedikit berbeda ya. Karena yang ini sudah revisi dari dosen pembimbing kami, sedangkan yang ini masih asli ya. Akan tetapi walaupun
belum revisi ini masih bisa digunakan di semua kelas ya Pak. Jadi tinggal divariasikan soalnya saja. Silahkan. Dan akan tetapi sasaran kelas saya pada proyek kali ini yaitu ada di kelas 5, yang mana capaian pembelajarannya pada akhir fase C, peserta didik dapat menentukan keliling dan luas beberapa bentuk bangun datar dan gabungannya. Jadi di template saya ada beberapa gambar bangun datar, Bapak dan Ibu. Kira-kira yang nomor 1 itu gambar bangun datar apa ya Pak? Oke. Nomor 2 dan 3? Nomor 4 lingkaran, nomor 5 dan 6 trapesiumnya itu kan ada 2 Pak Bu. 5 dan 6 itu berupa trapesium siku-siku. Nanti anak-anak juga bisa jika digabungkan itu menjadi trapesium sama kaki. Itu termasuk ke bentuk bangun campuran. Seperti itu. Lalu yang nomor 7 dan 8, 9 ada persegi. Nomor 7 persegi, nomor 8 dan 9 persegi panjang, dan yang gunungnya atau puncaknya itu ada segitiga. Seperti itu. Untuk cara mainnya seperti biasa, main engklek pada umumnya. Nanti langsung saya singkat aja ya Pak Bu. Untuk permainannya itu, anak-anak melempar gajo di tempat manapun. Misal anaknya melempar di nomor 5, yaitu ada gambar trapesium. Nanti si anak bisa menebak itu gambar apa dan bisa menjelaskan berapa titik sudutnya, berapa sisinya, dan bisa menjawab luas dan keliling dari bangun datar tersebut. Seperti itu. Kurang lebihnya media dari saya seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Saya lanjutkan ke media berikutnya. Terima kasih atas penampilan dan penjelasan. Untuk selanjutnya media numerasi tanggal satuan Tuhan yang sampai oleh Pak Ajin kepada beliau sudah bersiapkan. Terima kasih Mas Supri. Di sini saya mengambil media tanggal satuan pintar Bapak Ibu. Nah di sini ada capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat mengukur satuan panjang kilometer sampai dengan milimeter. Nah untuk tujuan pembelajarannya itu nanti melalui media tanggal satuan pintar, peserta didik mampu mengkonversi satuan panjang dengan tepat. Dan yang kedua, melalui diskusi peserta didik mampu menyelesaikan persoalan berkaitan dengan satuan panjang dengan tepat. Untuk skenario pembelajarannya seperti biasa ya Bapak Ibu, ada pendahuluan seperti itu, terus inti seperti itu, dan penutup seperti itu. Nah langsung saja untuk saya praktekkan aja. Ya, langsung praktek aja. Nah di sini ada LKPD-nya, yaitu contohnya itu saya contohkan nomor 1 gitu Bapak Ibu. Di sini ada kan satuan panjang ada kilometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter sampai milimeter kan. Nah di sini ada 10 cm ke milimeter. Kita ambil berarti angka berapa Bapak Ibu? 10, 1 dan 0. Di mana ini berarti tadi? Centimeter. 10. Kalau naik kan dibagi, kalau turun berarti dikali. Ini berarti berapa? Sentimeter ke milimeter. Berarti sentimeter ke milimeter turun atau naik? Berarti ditambah atau dikali atau dibagi? Dikali. Ya, berarti ditambah dengan 0,1 meter. Jadi hasilnya berapa Bapak Ibu? 100 meter. Iya. Ada pertanyaan? Kalau praktek mana? Mau praktek? Mau praktek kamu berikan Bapak Ibu? Salah satu Pak Titis mungkin? Soalnya berapa Bapak Ibu? Dapat guys, yang berapa? 1 meter. 1 meter.
Ya, 1 meter di sini. Ya, dijadikan sentimeter. Bukan sentimeter. Ya. Turun 1, 2, 3. 2 apa 3? 50 aku ya. Kan ini bener. Berapa, Bu? 1, 2. Oh, 2 ya. 2. Oh, sekali aja. Berarti ditambah 0. Nolnya 2. Sudah? Ya, seperti itu. Rencana itu saya mau pakai untuk kelas 3 nih Bapak Ibu di bab 3. Oh, sangkut. Bab 3. Ada pertanyaan untuk Ribut? Tunggu ya, bab 3 nanti. Bab 3. Ini masih trailer. Ribut, saya serahkan ke Terima kasih dari Pak Ajeng. Kemudian media selanjutnya yakni media pop up yang disampaikan oleh Pak. Selamat siang. Sebelumnya Bapak Ibu Guru, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang media numerasi yang saya pakai ini di kelas 1 untuk dasar penjumlahan dan pengurangan. Tapi di sini difokuskan pada penjumlahannya terlebih dahulu. Di sini menggunakan media langkah bilangan pop-up. Di sini menggabungkan antara dua media yaitu pop-up sebagai virtualnya. Seperti ini ya Pak, Bapak Ibu Guru. Ini sebagai virtualnya. Kemudian digabungkan dengan realnya itu menggunakan garis langkah angka bukan garis bilangan. Dan kalau garis bilangan ke kelas 4, ya Pak. Kalau di kelas 1 kita permudah dengan langkah bilangan karena kita nanti akan bermain di situ. Langkah bilangan di sini bisa kita gunakan berbagai cara. Misalnya kalau kelas 1 masih butuh pengenalan konkret seperti itu ya Pak. Kita bisa menggunakan benda seperti setik. Kita berikan setik kepada anak. Misalnya kita berikan setik 3. Anak-anak suruh menghitung 3. Nanti mereka harus menunjukkan angka 3 di mana. Seperti itu. Itu yang masih harus membutuhkan konkretnya. Kalau bisa dipadukan ke bahasa Indonesia untuk menulis atau membaca. Misal kita akan berikan tulisan 4. Seperti itu kan. Anak-anak suruh membaca 4. 4 di mana? Angka 4 di mana? Seperti itu. Oke, kalau untuk yang langsung ke angka juga bisa. Diberikan angka 2, anak-anak suruh menunjukkan di langkah angkanya tersebut. Kemudian untuk langkahnya itu bisa digunakan dengan penjumlahan. Jadi anak diberi angka atau yang konkret tadi, misal 2, satu anak diberi angka 2, satunya lagi diberi angka 3. Kedua anak itu kan suruh menunjukkan di mana angka 2, di mana angka 4, seperti itu. Nanti bisa dikombinasikan dengan penjumlahan 2 tambah 4, seperti itu ya Bu. Misalnya seperti ini 2, kita harus berdiri di depan angka 2, tunjukkan angka 2. Kalau penjumlahan berarti harus apa? Harus maju atau harus mundur? Kalau penjumlahan harus maju. Majunya berapa langkah? Tadi ditambah 4 berarti 2, majunya di 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berarti penjumlahan antara 2 tambah 4 berapa tadi? Berhentinya langkahnya. Nah, seperti itu. Jadi anak dipermudah dalam pembelajaran. Dia bisa tahu langsung angka seperti apa. Nanti konkretnya juga bisa dikombinasikan dengan ini dan dikombinasikan dengan pop-up-nya biar lebih menarik seperti itu. Mungkin ada yang mau mencoba di kelas 1 atau yang mungkin dari saya kalau mengkombinasikan media itu lebih menarik untuk anak. Jadi bisa visual, bisa konkretnya. Bisa dilanjut untuk media selanjutnya. Kita lanjut untuk media selanjutnya saja ya Bapak Ibu.
nanti pertanyaan di akhir penjelasannya. Terima kasih, saya kembalikan ke Harus gimana? Terima kasih. Harus tak punya apa sih? Selanjutnya media yang akan saya sampaikan sendiri. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Fitriadi, Bapak Ibu. Saya PPL di SD Mengarah 01. Beberapa hari kemarin saya membantu membuat di sini. Kalau asli saya dari Lampung, jadi dari Lampung. Kebetulan kemarin waktu penempatan LPTK-nya di UNES, jadi kita merantau ke sini untuk melanjutkan LPTK. Langsung saja, media yang saya buat itu namanya media rolling numerasi atau roll numerasi. Ya, digulung-gulung lah, di roll. Cara kerjanya nanti peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok dalam satu kelas. Perkalian dasar bilangan di 2 bilangan, jadi perkalian sampai 100. Misalnya contoh di AKBD nomor 1 misalnya berapa jumlah dari 5 kali 3. Nah, anak-anak disuruh menunjukkan di sini. Mereka suruh memutar angka 5, kemudian kali dicari angka 3. Nah, kemudian mereka suruh mencari jumlahnya. Nah, seperti ini 15. Nah, selain perkalian, di sini juga bisa menggunakan beberapa operasi jumlahan, bisa juga dengan pengurangan. Soalnya itu bisa kita ganti-ganti. Bisa juga dengan penjumlahan atau dengan pembagian. Jadi intinya dalam satu media ini bisa menggunakan 4 operasi hitung. Nah, kemudian untuk soalnya juga bisa diganti-ganti menyesuaikan dengan materi yang kita sampaikan. Seperti itu. Bisa di kelas rendah. Kalau untuk kelas tinggi kan mungkin jumlahnya lebih banyak, untuk rollnya belum mencukupi. Misalnya ada 10 kali berapa 16 di sini belum bisa. Jadi cocoknya untuk kelas rendah seperti ini. Nah, kabinetnya bisa ditampilkan lebih simpel. Atau mungkin ada yang mau mencoba, saya rasa bisa semua lah. Mungkin kan nanti bisa diaplikasikan di kelas dengan anak-anak. Siap. Apabila ada pertanyaan silahkan. Berarti ya, itu 3 kali 5. Itu terus dulunya angka 1 sama 5 15. Kan berarti itu anak sudah tahu jawabannya dulu. Iya, mereka harus mengetahui terlebih dahulu. Atau dia bisa mencari. Ya, ada juga media yang sifatnya dia langsung tepat hitungan. Misalnya ada kali berapa juga sekian, seperti itu. Nah, tapi dengan media ini mereka disuruh mencari di sini, berpikir. Jadi berapa sih hasilnya dari soal tersebut? Nah, mereka suruh menampilkan di dalam bentuk rolling numerasi seperti ini. Mungkin apabila cukup bisa nanti dilanjutkan dengan pertanyaan di sesi tanya jawab. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya dari Pak Susanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara sosialisasi media numerasi mahasiswa PTG Prajamuta gelombang 1 2024 Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan memaparkan media yang sudah saya buat dengan teman-teman tentunya. Medianya namanya kantong pembagian. CP-nya yaitu peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan pada bilangan cacah sampai 10.000. Mereka dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 10.000. Dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah.
tujuan pembelajarannya yaitu seperti dapat memudahkan operasi itu pembagian dalam kehidupan sehari-hari melalui media konkret dengan tepat, yaitu media kanal pembagian. Maaf itu salah ketik. Di sini ada dua kelompok angka yang sebelah kanan yaitu kelompok untuk bilangan yang akan dibagi, yang sebelah kiri sebelah kanan yaitu bilangan pembagi. Nah, gimana sih cara kerja atau cara bermain kita dalam menggunakan media kantong pembagian ini? Yang pertama yaitu kita memberikan soal atau LKPD kepada siswa. Langsung saja contoh soal yang akan kita praktekkan, yaitu misalnya kita dapat soal dari Bapak Ibu guru, yaitu misal 15 Pak ya. Nah, kita ambil stik es krim di sini sebanyak 15. 1, 2, 3. Hitung bareng-bareng ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Udah cukup Kak. Kakak itu dengan kok lagi. Ya nanti di rumah aja misalnya. Nah, misal soalnya 15 dibagi 3. Kita udah dapat stick 15. Nah, cara kerjanya yaitu kita menaruh stick ini di kantong posisi paling kiri, yaitu kantong bilangan pembagi. Satu-satu yang adil ya Pak ya. Oke. Kita hitung lagi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Karena dibagi 3 berarti kantong yang 4 nggak dapat ya? Iya. 1, 2, 3. Ulangi lagi dari awal. 1, 2, 3. 1, 2, sampai stick es krimnya habis. 1, 2, 3. Nah, dari soal tadi 15 dibagi 3 dengan menggunakan media ini mungkin kalau 1 sampai 3 masih bisa, tapi kalau kelas itu kayaknya sudah menggunakan korogafit ya. Menggunakan korogafit, jadi nggak perlu pakai ini. Mungkin ini efektif untuk kelas 1 sampai 2 mungkin ya. Ya. Nah, tadi soalnya 15 dibagi 3. Nah, kita sudah dibagi 3. Tinggal hitung ada berapa di masing-masing kantong. Nah, kita ambil satu kantong saja soalnya yang itu sudah pasti sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasil dari 15 dibagi 3 yaitu 5. Ya, mungkin itu saja pemaparan dari media kantong pembelajaran pembagian kantong pembagian ini. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan dari media yang kita gunakan. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kita buka sesi pertanyaan. Mungkin bagaimana cara bermainnya atau apakah nanti ada kendala, silahkan dipertanyakan kepada kita. Ayo satu. Erik tarik. Habis. Kita habis aja. Mungkin cukup ya Bapak Ibu. Langsung ke testimoni aja. Testimoni langsung kesimpulan. Kita pelaksanaan di pekan efektif nanti bisa bergantian di kelas karena kita di proyek kepemimpinan ini
tugasnya setelah sosialisasi adalah mengaplikasikan di kelas. Nanti kita bergantian dengan teman-teman menentukan di materi apa yang tepat, kemudian di kelas berapa. Nanti kita juga mengambil dokumentasi, bisa bergantian secara berkelas nanti. Mungkin minggu depan ya, teman-teman. Minggu depan bisa. Ya, sekalian kita dan teman-teman minta izin untuk mengaplikasikan di kelas nanti kira-kira di kelas berapa akan kita menginformasikan. Atau ada masukan mungkin dari Bapak Ibu dari media yang kita gunakan, apakah ada yang kurang jelas? Keluaran Pak, keluaran. Ayo Pak Gatot Pak, yang kelasnya maju juga. Untuk adiknya dulu. Kakak. Ada beberapa media pembelajaran yang sudah memudahkan siswa memahami, artinya tidak harus menggunakan antara lain, tapi sudah ada tanda satuan, kemudian ini yang sedikit yang dibuat di satu tadi. Dengan begitu siswa ternyata sudah memahami bahwa pembagian itu berapa, hasilnya seperti ini. Ada juga media yang ternyata kita harus menghafal dulu seperti itu. Nah, apakah itu mau tetap dipakai dan artinya dalam artian ini berarti hanya sebagai langkah atau membuat inovasi dalam EKPD. Kalau saya berpikirnya seperti itu, bukan untuk memudahkan memudahkan semua memahami kalau saya seperti ini. Tapi kalau tadi tangga ada begitu, tangga salah, berarti berapa? Nah, ada juga yang menggunakan tabel. Ya, kalau di kelas itu banyak yang menggunakan tabel dari kilometer sampai milimeter 001. Ternyata kasih rumahnya nanti ketemu sehingga siswa jadi ketemu hasilnya seperti ini. Tadi sedikit sudah, tapi ada yang tadi roda harus menghafal. Kemudian ini juga harus menghafal. Apakah seperti itu tetap dilanjutkan atau maksud dari saya ada baiknya kalau siswa itu dengan menggunakan media pembelajaran yang akan mau dipakai bisa menemukan langsung jawabannya. Tidak berpikir dulu, kemudian kecuali tujuannya hanya memang membuat inovasi lain dari EKPD kan. Kalau dulunya hanya menulis, ini dengan permainan. Terima kasih. Terima kasih adik-adik semua. Itu Ini dijawab kalau ini pertanyaan mau. Ya, masukan ya, terima kasih banyak dari Bapak. Terima kasih banyak atas masukannya. Iya, dengan seperti ini salah satu dari pengembangan kita, karena kan di proyek itu bagaimana supaya kita mengembangkan sebuah baik itu media maupun cara belajar seperti itu. Jadi salah satunya kita terapkan kemarin usulan dengan dosen seperti ini dan dari dosen di ACC sehingga kita bisa melaksanakan di SD ini. Untuk pembaruan atau pengembangan kedepannya mungkin kita juga akan terus melakukan hal tersebut. Contoh yang tadi dengan media tersebut siswa langsung bisa menemukan jawaban. Nah, ada kan misalnya perkalian, pernah saya lihat juga perkalian berapa ketika ditarik keluar angkanya seperti itu. Terima kasih atas masukannya, Bapak. Tutup. Kang mau tanya. Cik. Kan berapa tuh? Terima kasih atas mic yang diberikan kepada saya. Wis naiknya waktu pada dulu. Ini tadi untuk berapa DP? Oh, 2 jam pelajaran. Terus buatnya praga berapa lama?
Gimana? 2 bulan. Berarti kan butuh apa? Pengorbanan waktu. Maksudnya JP kira-kira dengan ini itu bisa mencakup semua mata pelajaran. Ini sepertinya kok hanya pelajaran matematika, tidak ada tampilan media pembelajaran yang lain juga. Hah? Oh ya, numerasi ya, numerasi itu. Terus apa? Kamu siapa? Numerasi ya. Langsung tuh. Untuk masukan itu. Kemudian seperti yang role tadi, role peraga role tadi itu Pak, itu mungkin pembaginya itu bisa bilangan yang depan tuh role-nya ditambahin juga bisa ada 3 roda itu tuh depannya, atau karena kalau hanya satu aja, kalau pas ketemu pembagian gitu ya, 1 bagi 7, waduh bingung. Kalau kelasnya kelas rendah ya, kalau kelasnya kelas rendah. Jadi itu aja dari saya, terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih atas saran. Dan itu tadi pertanyaan apa saran ya, Pak? Ya, kalau untuk media yang kami gunakan ini kan seperti ini digunakan cuma 1 kali pembelajaran, tapi juga bisa kita gunakan dalam beberapa kali pembelajaran, Pak. Bukan cuma untuk 1 JP aja atau 2 JP saja seperti ini misalnya. Ini bisa digunakan di kelas 1 dasar penjumlahan dan pengurangan. Karena di sini angkanya 0 sampai 20, tapi kita bisa gunakan juga untuk kelas 4 untuk bilangan bulat. Kita gunakan yang ada negatif positifnya, dan nanti di langkah angkanya itu nanti kita gunakan yang ada juga yang bilangan bulat yang ada negatif dan positifnya. Jadi kita tidak terpacu dari 2 kali jam pelajaran saja kita membuat media ini, tapi kita bisa gunakan ke kelas lain, atau ini bisa penjumlahan, bisa pengurangan. Kalau kelas 1 kan tidak bisa digabung penjumlahan dan pengurangan langsung ya Pak, harus penjumlahan dulu kita selesaikan baru pengurangan, dan tahapannya itu banyak seperti itu. Jadi ini juga bisa untuk mengungkapkan angka, mereka bisa tahu angka, mengenalkan angka seperti itu. Jadi tidak hanya digunakan dalam 1 pekan pembelajaran saja. Begitu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, bagaimana? Ada lagi masukan? Terima kasih sama dengan Pak Suci. Terima kasih untuk yang disampaikan. Kesempatan ini saya ingin hanya menyampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk yang ular naga numerasi. Tadi kan sempat dipaparkan begitu bahwa ketika ular itu adalah bagian, padahal nanti yang kita di sini kan fokusnya permainan gitu, tentang permainan sama bagian. Ini kalau bedanya saya lihat di sini angka-angkanya itu tidak terkait. Misalnya 60 dengan 23, 46 dengan 7, 71 dengan 50. Ini kalau nanti pas di LKPD-nya itu coba tolong 71 dibagi 50, itu bisa berhari-hari, itu bukan 2 jam pelajaran saja ya kan. Warna semua masakan sendiri, programnya pakai cara apa kan gitu. Nah ini contoh saja, jadi jangan sampai nanti peraga ini ketika penjelian menyampaikan di pembelajaran di kelas itu jadi bumerang di LKPD-nya. Jadi monggo nanti bisa direvisi atau ini mau dipakai, tapi yang soal-soal pembagian tidak usah dulu misalnya. Jadi jangan sampai begitu nanti terjadinya praktek, wah jadi blank gitu sama anak-anak gitu kan, jadinya cuma waktunya hanya belajar pemaparan menyampaikan, tapi
tujuan dan capaian pembelajarannya nanti tidak tercapai seperti itu. Ya, sementara itu Mas Dia, terima kasih. Terima kasih Bapak atas masukannya. Nanti akan bisa ditindaklanjuti oleh Pak Agnes bagaimana untuk media ini, apakah akan diperbarui dari desainnya atau memang terjadi salahnya tidak dilakukan tidak menggunakan bagian. Bagaimana Bapak Ibu, ada lagi masukan? Cukup ya. Saya rasa cukup untuk acara selanjutnya di doa untuk dipimpin oleh Mas Susanto. Semoga apa yang telah kami pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan dapat kami terapkan itu keikhlasan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas kami sebagai pendidik. Ya Allah, ampunilah segala kekurangan dan kesalahan kami, dan bimbinglah kami untuk selalu berada di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara